saya Husnul Hatimah dari Prodi Pendidikan Teknik Bangunan jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah atau dua buah materi. Yang pertama yaitu bangunan pelengkap irigasi dan yang kedua adalah jenis-jenis bendungan. Nah, sebelum melangkah ke pokok pembahasan, ada baiknya kita mengetahui apa sih sebenarnya irigasi itu dan bendung itu. Jadi yang pertama yaitu irigasi. Irigasi adalah penyediaan, pengambilan, pembagian, dan pengaliran air menggunakan sistem saluran dan bangunan tertentu dengan tujuan untuk produksi persawahan, perikanan, dan perkebunan. Sedangkan bangunan bendung itu merupakan bangunan utama yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan air irigasi. Jadi irigasi dan bendung itu saling berhubungan. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan pokok. Nah, yang pertama yaitu bangunan pendukung irigasi. Yang pertama ada gorong-gorong. Nah, gorong-gorong ini itu berfungsi sebagai saluran terbuka selama bangunannya itu tidak tenggelam. Yang kedua ada bangunan terjun. Nah, bangunan terjun ini berfungsi untuk mengurangi kemiringan saluran yang terlalu curam dan mengurangi kecepatan aliran air supaya tidak merusak saluran atau bangunan selanjutnya. Yang ketiga ada talang atau plum. Nah, talang atau plum ini merupakan penampang saluran bebas di mana air mengalir dengan permukaan bebas yang melalui itu cekungan, sungai, jalan maupun sepanjang lereng bukit. Dan yang keempat ada yang namanya sifon. Nah, sifon ini digunakan untuk mengalirkan air lewat bawah jalan melalui sungai maupun pada pembuangan yang dalam. Yang kelima ada got miring. Nah, got miring ini akan diperlukan pada medan terjal di mana beda tinggi energi yang besar itu harus ditanggulangi dalam jarak pendek dan saluran tersiernya itu mengikuti kemiringan medan. Yang keenam ada jalan inspeksi. Selain biasanya jalan inspeksi ini digunakan sebagai jalan utama di pedesaan, namun jalan inspeksi sebenarnya berfungsi untuk memeriksa, mengeksploitasi, dan memelihara jaringan irigasi. Nah, yang ketujuh itu ada yang dinamakan jalan petani. Seperti pada gambar di atas, jalan petani itu juga merupakan bagian dari bangunan pelengkap irigasi. Dan yang terakhir ada jembatan. Nah, jembatan ini dipakai apabila tinggi energi yang tersedia itu tidak terbatas, makanya jembatan itu sangat diperlukan. Nah, itu tadi penjelasan tentang bangunan pelengkap irigasi. Selanjutnya kita melangkah ke materi yang kedua yaitu jenis-jenis bendung. Nah, jenis-jenis bendung itu ada dua macam. Yang pertama bendung tetap dan bendung gerak. Nah, bendung tetap itu bangunan yang dipergunakan untuk meningkatkan muka air di sungai hingga pada ketinggian yang diperlukan agar bisa dialirkan ke saluran irigasi atau petak tersier. Sedangkan untuk bendung gerak itu sebenarnya fungsinya sama saja dengan bendung tetap, hanya yang membedakannya itu pada konstruksinya, di mana konstruksi pada bendung gerak itu dia mempunyai pintu sehingga tinggi air itu dan kecepatan air itu bisa diatur. Nah, teman-teman, itulah tadi yang bisa saya sampaikan tentang jenis-jenis bendung sama bangunan pelengkap irigasi. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk teman-teman dan diri saya pribadi. Saya